Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Yelinovianti dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Para siswa sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ayo jaga semangatnya, tetap jaga protokol kesehatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Ohm, di mana pada sebuah rangkaian jika ada tegangan listrik disambungkan dengan alat listrik, maka akan timbul kuat arus. Besar kuat arus yang mengalir sebanding dengan tegangan yang diberikan dengan resistor yang ada. I sama dengan V per R. Kalian sudah paham kan? Kali ini kita akan lanjutkan dengan materi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum pertama Kirchhoff. Kamu lihat ilustrasi berikut. Jika ada dua jalan bersimpang seperti ini, kemudian bergabung, jadi ada cabang. Kita lihat titik A. Pada titik A ada tanda panah I1, I5, I4 yang menuju titik A. Ada tanda panah yang meninggalkan titik A, I2 dan I3. Maka menurut hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk cabang sama dengan jumlah arus yang keluar cabang. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berdasarkan gambar di atas, yang masuk menuju titik A berarti kita jumlahkan I1 tambah I4 tambah I5 sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik A, I2 tambah I3. Contoh soal penggunaannya. Misalnya ada beberapa resistor berikut. I1 menuju titik cabang, I2 keluar cabang, I3 masuk cabang, I4 masuk cabang, I5 keluar cabang. Pertanyaannya, berapakah I4 pada rangkaian di samping? Dengan angka-angka yang sudah tertulis di gambar, kita gunakan hukum pertama Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti yang masuk cabang ada I1 6 ampere, ada I3 8 ampere, dan I4 yang kita belum ketahui angkanya sama dengan yang keluar dari cabang. Ada I2 13 ampere, ada I5 5 ampere. Jadi 6 tambah 8 tambah I4 sama dengan 5 tambah 13. Jadi 6 tambah 8 14 tambah I4 sama dengan 5 tambah 13 18. Jadi I4 sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4 ampere. Kemudian contoh kedua, jika ada percabangan seperti ini. Arus yang masuk cabang 12 ampere. Keluar dari cabang 8 3 dan I3-nya berapa? Nah, seperti tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi yang I masuk kita lihat 12 sama dengan I keluar dari cabang adalah 8 tambah 3 tambah I3. Jadi kalau begitu I3 sama dengan 12 kurang 11 sama dengan 1 ampere. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukum kedua Kirchhoff. Untuk rangkaian satu loop. Rangkaian satu loop yang dimaksud adalah jika rangkaian itu satu kotak aja. Jadi ada sumber tegangan, ada resistor tertutup seperti ini, itu namanya rangkaian satu loop. Maka rangkaian tertutup berlaku hukum 2 Kirchhoff, jumlah tegangan sumber atau jumlah sumber tegangan dan tegangan listrik di hambatan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Artinya gini, jumlah tegangan yang ada di baterai-baterai ini, sumber tegangan, dengan jumlah tegangan yang ada di resistor-resistor ini pada rangkaian tertutup selalu 0. Jadi jika baterai itu terlambangkan dengan E, jadi sigma E tambah sigma
tegangan itu seperti hukum Ohm I kali R. Jadi sigma I dikali R yang ada di rangkaian tersebut jika dijumlahkan sama dengan 0. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar kita. Jadi rangkaian tertutup itu kita berkeliling dari titik ke titik itu lagi. Itu namanya satu rangkaian tertutup. Misalnya seperti ini. Jadi dari E1 kita berkeliling. Kalau ketemu tanda panjang itu positif, terlebih dahulu kita pakai plus. Itu perjanjian tandanya. Jika ketemu negatif, terlebih dahulu kita pakai min. Nah, kita berkeliling ya. Kemudian tegangan dari titik A ke B dalam rangkaian terbuka. Ya, kalau yang pertama ini rangkaian tertutup, yang atas ini. Kalau AB rangkaian ini, rangkaian terbuka sigma E tambah sigma IR nilainya sama dengan PAB. Jadi kalau dari titik A sampai titik B, kita menghitung tegangannya adalah jumlahkan semua baterai tambah jumlahkan semua tegangannya. Jadi I kali R yang ada di antara titik yang ditanya. E adalah tegangan sumber atau baterai volt, I adalah kuat arus ampere, R adalah hambatan dalam ohm, VAB adalah tegangan di antara titik A dan B, satuannya volt. Contoh soal hukum Kirchhoff satu loop. Tadi baru sampaikan satu loop itu satu kotak yang terdiri ada beberapa baterai, ada resistor. Pertanyaannya dari gambar ini, tentukan berapa arus listrik pada rangkaian di atas. Yang kedua, berapa tegangan listrik pada titik A dan D. Kalau seperti ini rangkaiannya, kita bisa menjawab, kita buat arahnya dulu. Kita bergerak dari mana? Misalnya kita mulai dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Maka kita jawab, untuk menjawab soal A, pakai hukum kedua Kirchhoff. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Jadi kita lihat, kita berjalan dari A. A yang pertama kali kita temui ini kutub negatif, berarti min 4. Kita lanjut lagi ke atas ini. E yang ini E1, kita ketemu siapa dulu? Negatif juga, min 4. Kita lanjut lagi ke bawah, akhirnya ketemu E2 positif plus 2. Jadi min 4 plus 2 min 4. Tambah I dikalikan dengan semua R yang ada. 15 tambah 5 tambah 10 yang ini. Kembali ke titik A. Sama dengan 0. Jadi kalau gitu min 4 tambah 2 tambah min 4 sama dengan min 6. Tambah 15 tambah 5 tambah 10, 30 kali I sama dengan 0. Kalau gitu 30I sama dengan 6. I sama dengan 6/30 atau 1/5 ampere. Itu jawaban A. B. Berapa tegangan listrik antara titik A dan D? Kita lihat A dan D. Baterainya ada E2 dan R-nya ada R3. Kita lihat. Kuat arus berasal dari titik D ke A seperti ini. Jadi nilai 1/5 ya tadi ya. Kita jumlahkan. Tegangannya dari A dan D arah arusnya ikuti arah arus, arah kita berkeliling yang tadi. Dari D menuju A berarti kita ini E-nya ketemunya positif dulu. Jadi 2 ditambah I-nya adalah 1/5 dikali R-nya 10 sama dengan VAD. Jadi VAD sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 volt. Kemudian hukum 2 Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff untuk rangkaian dual loop. Dual loop itu maksudnya begini anak-anak. Jadi dalam sebuah kotak rangkaian tertutup ini ada baterai, ada resistor, itu namanya satu loop. Ini kalau yang tengah-tengah ini kita buang, ini jadi satu loop nih. Jadi resistornya I-nya begini aja. Tapi dengan adanya yang di tengah ini ada baterai, ada resistor yang ada di sini. Ini kotak nggak bisa nih, kalau ada arus ke sini dia nggak bisa lewat langsung, ada percabangan.
Kalau percabangan berarti pakai hukum pertama Kirchhoff. Kuat arus menuju titik cabang sama dengan kuat arus yang keluar dari titik cabang. Sekarang ini namanya dua loop karena satu kotak ini ada baterai, ada resistor. Kotak ini ada baterai, ada resistor juga. Ini resistornya. Jadi ini dua kotak namanya. Ini satu kotak, ini satu kotak. Atau ini satu loop, ini satu loop. Pertanyaannya berapa arus listrik yang melewati RY misalnya kayak gini ya. Maka cara menjawabnya pertama kali kita kasih yang kotak ini 1, 2, 3. Sebelum ada garis ini itu semua arusnya I1. Kemudian yang kedua, sebelum cabang ini juga yang sebelah kanan ini semuanya I2. Kemudian yang ini adalah I3. Kan kalau nggak ada garis ini tidak ada cabang. Maka I1, I2 dan I3 ini pemisalan ini. Boleh juga I1 masuk, I3 keluar, I2 juga keluar boleh. Tapi sekarang kita misalnya I1 ke kanan, I2 ke kiri, I3 ke bawah. Sehingga di cabang ini kita lihat harus ada arus menuju cabang ini. Siapa yang menuju cabang? I1, I2. Siapa yang keluar cabang? I3. Tidak boleh semua panah menuju ke titik A ini. Harus ada salah satu atau dua yang keluar dari cabang. Oke. Itu yang pertama kali, tentukan arah kuat arusnya dulu. Yang kedua, kita lihat berdasarkan hukum satu Kirchhoff. Kalau udah kita bikin arusnya, ini I1 masuk cabang tambah I2 masuk cabang sama dengan I3 keluar cabang. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Jadikan persamaan 1. Habis itu kita lihat loop 1. Loop 1 kotak ini. Karena udah ada kuat arusnya, udah ada resistornya, ada V-nya, maka berlaku hukum Kirchhoff. Untuk loop 1, kita mulai. Untuk loop 1, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Loop 1 dulu, kita berjalan dari sini. Ini satu loop ya. Jalan nih, kotaknya begini kan. Anggaplah kita jalan dari pojok ini nak. Di pojok ini kita berjalan. Ini ada baterai nggak ada. Ini ada baterai 1, 6 volt. Kita jalan ke bawah. Ketemunya kutub positif dulu, berarti 6. Terus kita jalan lagi ke sini. Ketemu kutub negatif min 12. Sampai lagi ke titik ini. Dah. Ditambah. Tadi Ibu udah bilang semua yang ada di sini I1. Semua yang ada di garis ini adalah I3. Berarti kita jalan mutarnya begini, berarti I3 ke bawah. Jadi I3 kali RY 6. 3 kali 6 tambah I1 siapa aja yang dialiri oleh 1. Pokoknya garis ini 1, 2, 3. Kalau ada resistor di sini itu pakainya I1. Kebetulan I1-nya mengaliri RX, jadi I1 kali 6 sama dengan 0. Jadi 6 kurang 12 sama dengan min 6. Tambah 6 I3 tambah 6 I1 sama dengan 0. Akhirnya 6 I3 tambah 6 I1 sama dengan 6 pindah ruas jadi plus. Jadi I3 dibagi semua nih karena angka 6 semua dibagi 6 semua. I3 tambah I1 sama dengan 1. Dijadikan persamaan 2. Kita lihat persamaan 1 I1 dan I2. Persamaan 2 I3 dan I1. Kita lanjut. Kita lihat loop 2. Loop 2 sekarang. Loop 2 yang ini nak. Loop 2 kita berjalan dari sini. Jalan ke sini ketemu baterai 6 volt ini positif dulu. Jadi 6. Lanjut ketemu negatif 18. Min 18. Balik lagi ke titik ini. Ditambah. Semua yang ada arus ini adalah I2 nih. 1, 2, 3 I2. Kalau yang ini I3. Jadi I3 dikali RY 6. Tambah I2 dikali RZ 6 sama dengan 0.
Jadi kita selesaikan. 6 kurang 18 sama dengan min 12. Tambah 6i3 tambah 6i2 sama dengan 0. 6i3 tambah 6i2 sama dengan 12. i3 tambah i2 sama dengan 2. Ini adalah persamaan ketiga. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Kita lihat. I1 tambah I2 sama dengan I3. Persamaan 1. Persamaan 2, I3 tambah I1 sama dengan 1. Atau dibalik boleh juga. I1 tambah I3 sama dengan 1. Kita kurangi. Karena dia udah sama. I1 dengan I1. Seperti biasa eliminasi. I1 kurang I1 habis. I2 kurang I3 sama dengan I3 kurang 1. Akhirnya I2 I3 pindah ruas ke sini jadi min 2 I3 ya kan? Kurang sama dengan min 1. Persamaan keempat. Kemudian persamaan ketiga kita eliminasi dengan persamaan keempat. I3 tambah I2 sama dengan 2 digabung dengan I2 dikurang 2 I3 sama dengan min 1. Karena I2 dengan I2 udah sama ini, kita kurang aja. Akhirnya I3 kurang 2 I3 jadi 3 I3. 2 kurang min 1 3. Jadi I3 sama dengan 1 ampere. Jadi pertanyaannya berapa kuat arus yang mengalir pada RY? Berarti RY mana? Ini. Berapa arusnya? I3. Berarti jawabannya I3. Oke. Kemudian berapa VAB? VAB kita lihat. Balik lagi sini. VAB A dan B yang ada di sini ada baterai 6 volt, ada RY. Jadi I-nya I3. Sehingga menurut hukum 2 Kirchhoff, sigma E tambah sigma IR sama dengan VAB antara titik A dan B. Berapa yang kita ketemukan dulu? Kutub positif berarti 6 tambah I3 dikali RY. I3-nya berapa tadi? 1. Jadi 6 tambah 1 kali 6 sama dengan VAB. Jadi VAB sama dengan 12 volt. Mudah bukan? Oke. Sampai di sana anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih paham lagi silahkan pelajari video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Nanti kamu kerjakan latihan 2 soal untuk 1 loop dan 2 loop. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.